Eh, Hai anak-anak ibu. Jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran sejarah. Oke, bagaimana kabar kalian ibu? Harap masih baik-baik saja. Oke, kita akan masuk, ini masih sambungan dari materi yang kemarin, di mana materi kemarin kita telah membahas perubahan dalam sejarah. Apa itu perubahan? Adalah suatu aspek kehidupan manusia yang selalu bergerak seiring berjalannya waktu. Oke, sekarang kita masuk ke berlanjutan dalam sejarah. Yang pertama harus kita ketahui dulu apa itu makna dari keberlanjutan, apa itu arti atau makna. Jadi peristiwa berkelanjutan artinya kehidupan manusia pada saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan manusia masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak berpisah dari peristiwa lainnya. Jadi, kalau dalam keberlanjutan, konsepnya adalah adanya aspek-aspek atau gejala-gejala dari peristiwa masa lalu yang masih berkaitan dengan masa kini. Jadi, dia adalah kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan manusia masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, ini ada konsep keberlanjutan dalam sejarah. Yang pertama, menurut Arnold J. Toynbee, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa kini dan masa depan. Atau yang dalam bahasa Inggris disebut to study history is to study the past to build the future. Baru ada menurut Kunto Wijoyo. Sehubungan dengan konsep keberlanjutan dalam waktu dalam sejarah antara lain meliputi perkembangan, keberlanjutan, berkesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Oke, kita akan membahas satu-satu dari menurut si Kunto Wijoyo. Oke, yang pertama tadi disebutkan adalah perkembangan. Perkembangan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sangat sederhana ke bentuk yang paling kompleks, atau yang dari kecil ke bentuk yang lebih besar, atau dari yang sempit ke yang luas, seperti itu. Contoh, ini kamu perhatikan, ini adalah patung Dirgantara. Kamu lihat yang di sebelah kanan, sebelah kiri ibu, itu ada patung zaman dulu, itu patung Dirgantara pada zaman dahulu. Di mana kamu lihat di sekeliling patung tersebut masih jalannya belum aspal, gedungnya belum bertingkat, rumahnya masih yang sederhana sekali. Dan kamu lihat yang sebelah kanan ibu itu patung Dirgantaranya, di mana jalannya sudah beraspal dan juga gedungnya sudah tinggi-tinggi. Dan kamu lihat kendaraan di sebelah kiri tadi Dirgantara sebelumnya itu masih menggunakan kaki, belum ada kendaraan yang seperti sekarang. Kamu lihat yang sebelah kanan itu ada perubahan seperti itu. Baru selanjutnya adalah keberlanjutan atau kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Jadi lembaga-lembaga lama, jadi dia masih mengadopsi adat istiadat yang lama. Misalnya pada masa kolonial Belanda, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain menarik upeti dari Raja Pertahlukan Belanda menurut Raja-Raja Pribumi. Ini masih berlanjut pada zaman POC. Kenapa ibu bilang zaman POC? POC pun mengutip wajib pajak kepada masyarakat pribumi itu dengan hasil, mengumpulkan hasil. Jadi hasilnya itu dijadikan menjadi pajak. Sama seperti raja-raja sebelumnya. Raja-raja di Indonesia itu menggunakan upeti atau pajak kalau sekarang. Oke, selanjutnya pengulangan. Pengulangan merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa terjadi pada masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Jadi ada mata rantai yang selalu berkelanjutan. Contohnya peristiwa mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia tahun 1966. Demikian juga terjadi pada peristiwa mundurnya Presiden Soeharto pada tahun berapa? Pada tahun 1998.
Dan ini hampir juga terjadi pada masa si Jokowi. Ada peristiwa demonstran turun ke jalan untuk menurunkan Jokowi, tetapi Jokowi tidak sama nasibnya dengan presiden sebelumnya seperti Soekarno dan Soeharto. Si Jokowi masih tetap di kedudukannya. Kamu lihat, itu tahun 1966 itu masa berdemo ke gedung MPR itu untuk menurunkan Insinyur Soekarno. Sedangkan yang di tengah kamu lihat pada tahun 1998 itu menurunkan Soeharto. Baru yang tahun 2019 kamu lihat itu adalah demo untuk menurunkan Jokowi, tetapi nasib Jokowi tidak sama dengan Soekarno dan Soeharto. Oke. Selanjutnya perubahan. Jadi perubahan terjadi apabila dalam suatu masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya revolusi industri. Jadi ini relatif singkat. Jadi dia tiba-tiba ada penemuan baru. Kalau kita kemarin belajar di perubahan, itu dinamakan discovery, inovasi, dan impitasi. Jadi kamu lihat, ini adalah gambar revolusi industri. Kenapa dibilang singkat? Yang awalnya di Inggris itu kebanyakan adalah bertani dengan menggunakan tenaga manusia. Setelah revolusi industri pada abad ke-18, di Inggris itu tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Itu beralih ke tenaga mesin. Jadi ada dampak buruk dari revolusi industri. Kenapa? Manusia banyak jadi orang pengangguran seperti itu karena tenaganya tidak dibutuhkan lagi karena sudah digantikan dengan tenaga mesin. Oke, dari yang Ibu jelaskan, kalau masih ada pertanyaan di kepalamu, ini pertemuan kita ini, materi kita saat ini itu sangat singkat. Kenapa sangat singkat? Karena cuma keberlanjutan dalam sejarah yang konsepnya cuma ada 4 tadi. Ada perubahan, baru ada pengulangan, ada keberlanjutan, dan juga ada perkembangan. Jadi cuma ada 4 konsep dalam keberlanjutan. Oke, mungkin sampai di sini materi yang Ibu jelaskan. Sampai jumpa di materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya kita akan masuk bab baru, yaitu tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi kita masuk kompetensi dasar baru, judul baru. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, goodbye.